Shalom, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita. Tuhan sangat baik bagi kita sekalian. Kita ditolong lagi untuk melewati 1 minggu kemarin. Dan oleh kemurahannya kita bisa ada di dalam hadiratnya pada malam hari ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan. Dan saya mengajak kita sekalian untuk buka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Tadi sore kami bahas Kejadian pasal 26, panjang ayatnya, lama juga khotbahnya. Nah ini ayatnya pendek, tapi jangan terlalu berharap bahwa khotbahnya pendek. Mungkin hanya ayatnya yang pendek tapi khotbahnya panjang. Apalagi tidak ada lagi ibadah sesudah ini kan. Setelah ini tidak ada lagi ibadah. Kalau tadi sore itu masih ada ibadah ini. Jadi kalau saya khotbah agak panjang, tidak terlalu merasa bagaimana. Kecuali Pak Erik sudah kode saya dari belakang, Pak sudah boleh, saya berhenti sudah. Kolose 3 ayat 23, ayat 24, demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya ulangi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa seseorang diselamatkan itu bukan karena perbuatan baiknya, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Banyak sekali ayatnya itu. Di antaranya adalah Efesus 2 ayat yang ke-8, ya toh? Ini repot saya khotbah ini malam. Terlalu banyak ahli teologi di sini. Ada Pak Anto, ada Pak Sewang, ada Pak Erik. Pak Erik ini memang teologianya komplit. Teman-teman memberi gelar teolog reform karismatik. Jadi baku campur sudah ada reformnya, ada karismatiknya di situ. Membuat saya ini gugup sedikit ini. Untung satu perguruan, jadi karena satu perguruan bisa saling koreksi sesudah itu. Tapi jangan langsung koreksi. Nah, saudara-saudara, bahwa ada begitu banyak teks dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa seseorang diselamatkan atau dapat masuk surga bukan karena perbuatan baiknya, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sayang sekali bahwa ada orang yang kurang paham tentang teks-teks Alkitab sehingga hanya berhenti di situ lalu berpikir, oh enak sekali jadi orang Kristen. Apapun boleh dibikin pasti masuk surga. Dengan lain perkataan, ada orang yang menganggap remeh atau menyepelekan yang namanya perbuatan. Seakan-akan karena diselamatkan oleh anugerah Tuhan maka perbuatan baik itu tidak perlu lagi menjadi hal yang serius untuk dipikirkan. Tapi sebenarnya baik dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru, Alkitab dengan jelas mengatakan meskipun hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan, tak berarti anugerah Tuhan adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Lagi pula Alkitab juga menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman adalah orang yang bukan hanya keselamatannya dijamin, tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan punya identitas, tandanya. Apa tanda orang yang beriman? Tandanya adalah dilihat dari perbuatannya. Dengan demikian perbuatan baik bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi perbuatan baik adalah tanda orang itu adalah umat tebusan Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata saya ini umat pilihan Tuhan,
dunia meminta buktinya. Dengan cara apa kita membuktikan bahwa saya ini anak Tuhan, pasti masuk surga? Ada tandanya, bukan syarat ya. Ada buktinya, yaitu perbuatan. Rasul Paulus dan menuliskan tentang doktrin-doktrin Kristiani, menyatakan dengan tegas orang diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena imannya kepada Tuhan. Tetapi setelah itu dia akan melanjutkan dengan percakapan bagaimana seorang Kristen itu menjalani kehidupannya sebagai orang percaya melalui perbuatannya. Memang dalam anugerah khusus seseorang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi dalam anugerah umum perbuatan baik itu adalah merupakan sebuah syarat. Apa itu anugerah umum? Anugerah umum adalah anugerah yang berlaku baik bagi orang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Apa contohnya? Di dalam kitab Matius Tuhan bilang begini, Tuhan yang menurunkan hujan bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan juga menerbitkan matahari kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu disebut anugerah umum. Demikian juga dalam hal anugerah umum bahwa Tuhan itu memberkati orang yang berbuat baik, dan kepada orang yang berbuat jahat Tuhan itu tidak menyediakan berkat. Dengan lain perkataan, bahwa perbuatan baik menjadi sesuatu yang serius terus dibicarakan oleh firman Tuhan. Nah, ayat yang baru saja kita bacain, 2 ayat ini memang sedang membicarakan tentang perbuatan. Saya ulangi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dengan jelas Rasul Paulus di sini menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose, termasuk kita yang ada malam hari ini, untuk memahami tentang perbuatan. Dan dalam ayat ini saya akan menyampaikan 3 aspek perbuatan yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Aspek yang pertama adalah aspek kuantitatif dari perbuatan. Ada aspek kuantitatifnya. Ini segar-segar ini, aspek kuantitatif, kualitatif. Pak Erik lagi berjuang untuk menyelesaikan tesisnya. Doakan karena hari Selasa Pak Erik mau ujian. Yang menguji, sebelum menguji sudah disampaikan kepada Erik, sudah lulus ini. Tinggal dirayakan saja. Sudah ada yang bawa kode di grup. Bigul. Babi sudah pada mati, dia mau bigul. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa itu aspek kuantitatif dari perbuatan? Ini kita bisa lihat dari kalimat ini, apapun itu. Kata apapun itu menunjukkan jumlah dari perbuatan. Lalu Pak, apa maknanya aspek kuantitatif dari perbuatan? Artinya Tuhan itu menghendaki agar orang percaya itu rajin berbuat baik. Itu namanya kuantitatif. Dengan kata lain, orang Kristen dalam hal berbuat baik tidak cukup puas hanya melakukan 1-2 tindakan saja. Tetapi Alkitab bilang kalau boleh jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Lakukan lagi, dan jangan pernah berkata sudah cukup Jo. Ada istri yang bilang begitu sama suaminya. Setelah sekian lama menikah, lalu sudah cukup Jo, kita menderita selama ini. Kita baik hati tiap pagi, bangun pagi-pagi, subuh-subuh, kamu masih ngorok. Siapkan sarapan, siapkan kopi. Setelah bertahun-tahun sudah cukup Jo. Tidak.
Dalam hal perbuatan maka Tuhan mau supaya seorang Kristen itu rajin berbuat baik. Ini yang disebut aspek kuantitatifnya. Tidak hanya cukup 1-2 kali, tetapi melakukannya lagi. Juga tidak hanya fokus pada 1-2 tindakan, tetapi dengan banyak tindakan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena dari sisi aspek kuantitatifnya Tuhan merindukan kita melakukan lebih banyak dari yang dapat kita lakukan. Buatlah sebanyak yang dapat kamu buat. Lakukanlah sebanyak yang kamu bisa lakukan. Kerjakanlah sebanyak yang bisa kamu kerjakan. Jangan pernah berkata cukup. Jangan pernah berkata berhenti sampai di sini. Apa saja itu, apapun juga, lakukanlah sebanyak mungkin. Kerjakanlah sebanyak mungkin. Amin. Jadi jangan pernah berkata cukup, ini sudah cukup. Termasuk melayani itu. Dapat pujian atau tidak, tetap melakukannya. Iya toh. Tidak pernah berkata berhenti untuk melayani Tuhan. Di gereja kami itu ada yang namanya majelis, dan tiap tahun ada pemilihan. Saya pernah mengamati, jikalau bulan-bulan Oktober November sudah ada majelis baru yang terpilih, belum dilantik. Tetapi majelis yang masih menjalani seharusnya sudah mulai berkurang semangatnya. Entah mengapa, mungkin so ada juga gantinya, tapi belum dilantik. Mulai berkurang semangatnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, ini bicara tentang aspek kuantitatif. Jumlah dari perbuatan-perbuatan kita tidak boleh berkurang. Tetapi seharusnya semakin banyak jumlahnya, ditambah lagi. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Bikin lagi. Tak perlu berharap dapat apresiasi lalu melakukannya. Iya toh? Jangan tunggu suami berkata terima kasih baru semakin semangat untuk bikinkan kopi setiap pagi. Bikin lagi. Jangan tunggu istri berkata terima kasih baru rajin bekerja. Ada terima kasih atau tidak ada terima kasih, seorang Kristen Tuhan minta untuk makin giat melakukan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Dapat apresiasi atau tidak dapat apresiasi, seorang Kristen harus melakukan lebih banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Itu aspek kuantitatifnya. Tetapi juga di bagian ini Tuhan juga melalui Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat di Kolose dan termasuk kita bahwa dalam hal perbuatan juga Tuhan bicara tentang aspek kualitatifnya. Apa itu aspek kualitatifnya? Dibilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, nah ini, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang disebut aspek kualitatif. Dengan lain perkataan begini, Tuhan tidak saja ingin supaya kita melakukan sebanyak yang dapat kita lakukan, tetapi dari sebanyak yang kita lakukan Tuhan mau supaya kita melakukannya tidak seadanya, tidak sesuka hati kita, atau tidak dengan setengah-setengah. Saya ulangi. Tuhan mau dari aspek kuantitatifnya kita makin giat untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tetapi tidak sekadar jumlah perbuatan yang kita lakukan, tetapi Tuhan mau agar kita memperhatikan juga aspek kualitatifnya. Bahwa yang kita buat ini adalah bermutu, bahwa yang kita buat ini adalah sungguh-sungguh punya nilai yang tinggi.
Dengan demikian kita tidak sekadarnya, tidak asal-asalan, ya toh. Dalam hal apapun, jangan pernah asal-asalan. Karena begini, keterangan 2 Tawarik pasal 25 ayat yang kedua memberitahu begini. Jikalau ada seseorang melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, tapi tidak dengan sepenuh hati, itu juga adalah dosa. Manakala ada seseorang melakukan sesuatu, sudah benar, itu adalah tindakan yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak dengan sepenuh hati, itu adalah dosa. Karena itu pada waktu kita melakukan sejumlah tindakan atau perbuatan-perbuatan, kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan ini bukan setengah hati, bukan asal-asalan, bukan sesuka hati kita. Tapi Alkitab berkata dalam aspek kualitatifnya, apapun juga yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu dalam melakukan suatu perbuatan baik, kita tidak disemangati oleh para pemandu sorak yang berkata, yes kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Juga kita tidak gairahkan karena banyaknya orang memuji kita, memang kamu baik sekali. Kita melakukannya semata-mata karena dalam takaran penilaian Tuhan itu adalah baik. Apa itu? Apapun itu. Tentang sikap seorang suami terhadap istri terhadap suaminya, terhadap orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya. Itu yang saya bilang tadi, tidak tunggu orang berkata kamu baik, tidak tunggu orang berkata luar biasa, hebat, baru kita melakukannya. Tetapi apapun yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa takaran dari yang kita buat adalah penilaian Tuhan. Amin. Jadi jangan harapkan banyak pujian dari manusia. Orang bilang kalau dapat pujian dari manusia itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi banyak kan begitu. Dalam teori psikologi, salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan penghargaan. Dengan lain perkataan, tidak ada orang yang tidak butuh penghargaan. Semua mau dihargai. Ada orang yang pura-pura seperti rendah hati sekali, Dang. Dia bilang begini, coba kau evaluasi saya, bagaimana khotbahku tadi? Apa yang ada di pikiran saudara? Begini, dia tidak benar-benar serius ingin dievaluasi. Yang ia ingin dengar adalah khotbahmu bagus sekali, pendek leh, tidak sama dengan khotbahnya Pak Daud panjang sekali. Ada WL di gereja kami dulu. Selesai dia pimpin pujian, selesai ibadah lalu dia tanya kepada seorang anak pemuda, coba kau kasih masukan dulu, bagaimana saya WL tadi? Si anak pemuda ini polos lalu dia berikan masukan, Bu, begini-begini, marah dia, marah. Makanya sebentar ini saya tidak akan pernah bertanya kepada saudara sekalian, coba evaluasi bagaimana khotbahku tadi. Iya toh. Cukuplah kita tahu bahwa Tuhan itu mau kita melakukan apapun juga, berbuat dengan aspek kualitatif. Dengan lain perkataan, apapun yang kita lakukan sekali lagi dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berlaku dalam kehidupan rumah tangga, berlaku di tempat pekerjaan.
Yang kita buat itu betul-betul karena tahu bahwa Tuhan mau kita melakukan dengan standar yang tinggi, kualitas yang terbaik. Sehingga waktu kita di kantor, kita tidak mengenal ABS asal Bapak senang. Ada memang orang macam begitu, tapi orang Kristen tidak boleh begitu. Rasul Paulus memberitahu bahwa kamu melakukannya bukan hanya pada waktu aku berada bersama-samamu, tetapi pada waktu aku tidak bersama dengan kamu, kamu pun melakukannya. Dengan lain perkataan, seorang Kristen yang tahu bahwa Tuhan menuntut standar kualitas yang baik dari perbuatan, maka ada orang mengawasi atau tidak ada orang mengawasi, dia tetap sama baiknya. Banyak orang kalau dilihat orang memang baik sekali. Tapi kalau tidak dilihat orang, dia seenaknya. Waktu kampus kami masih ada di Jalan Sulawesi, belum pindah ke Wera. Saya pernah jengkel sekali sama teman kuliah. Karena setiap sore kami ada kerja bakti. Nah dia kalau tidak ada dosen itu, duduk saja. Duduk sambil main tunjuk-tunjuk. Herannya kalau dia dengar motornya dosen datang, cepat sekali dia ambil semua peralatan kerja lalu dia kasih tunjuk kepada dosen. Dongkol kita yang sudah dari tadi capek-capek, tapi dosen itu bilang, coba contoi. Wah, contoi. Dalam hati saya mau dicontoi itu, duduk-duduk dari tadi, nanti Bapak datang baru kerja. Tidak ada jalan pekerjaan ini. Ada yang begitu. Tetapi Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dengan lain perkataan, ada orang yang melihat kita atau tidak ada orang yang melihat kita, kita melakukannya dengan kualitas yang sama. Amin. Kita disukai orang atau dikecewakan orang, kita tidak akan pernah berubah dalam hal standar kualitas perbuatan kita, ya kan? Dapat sayang dari suami atau ada yang mengecewakan dari suami, tidak mengubah standar dalam perilaku kita, tindakan kita terhadap suami. Amin ibu-ibu. Amin. Jadi jangan nanti kalau baik-baik suami dibikinkan kopi dengan takaran yang pas. Tapi kalau lagi jengkel sama suami, kopinya yang terlalu banyak, kemudian gulanya kurang, ditambah sedikit garam. Cara orang Toraja supaya bisa kuat bagadang adalah minum kopi dicampur garam. Ya kalau bagadang begitu Pak Petrus. Tapi seorang Kristen yang baik, istri yang baik itu, suaminya menyenangkan atau mengecewakan, dia tidak pernah berubah sikap. Perbuatannya tetap dalam takaran yang sama. Sama juga dengan suami-suami. Seorang suami Kristen tidak akan pernah berubah standarnya, perilakunya yang baik kepada istrinya, meskipun istrinya bisa berubah-berubah suasana hatinya. Iya toh? Istri begitu berubah-berubah suasana hatinya. Mut-mutan dang. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang tetap disayang. Iya toh? Itu baru istri soleha dalam standarnya iman Kristen. Jadi dalam hal perbuatan, Rasul Paulus memberitahu kita ada aspek kuantitatifnya. Lakukan lagi, jangan berkurang. Bikin lagi, lakukan sebanyak yang dapat kita lakukan. Kerjakan sebanyak yang kita kerjakan. Buat sebanyak yang kita bisa buat. Tetapi tidak sekadar jumlahnya.
tetapi memastikan bahwa dalam semua yang kita lakukan kualitasnya baik, standarnya baik. Yang terakhir, syukur tadi sore saya gugup karena sudah habis waktuku, masih panjang bahanku. Nah ini masih panjang nih waktunya, bahanku sudah mau habis. Dalam hal perbuatan, Rasul Paulus bicara tentang aspek kuantitatif, aspek kualitatif, tetapi juga aspek yang lainnya adalah kompensasinya. Rasul Paulus bilang, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apa yang Tuhan bilang begini? Bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan dalam takaran kualitas standarnya Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dari Tuhanlah kita akan mendapatkan kompensasinya, upahnya, berkatnya. Amin. Kalau dapat dari manusia, anggap saja itu bonus. Kalau saudara bekerja di satu tempat perusahaan, gaji tiap bulan itu menurut takaran ini, itu boleh dianggap itu bonus. Karena kompensasi yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Yang kita terima setiap bulan itu dari tempat pekerjaan kita, itu hanya bonus. Bonus saja, bukan yang pokok. Bagi orang yang melakukan suatu tindakan apapun, jika melakukannya dalam kualitas menurut standar Tuhan dengan segenap hati, maka ayat ini berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Saya kira ayat ini seharusnya membuat kita bersemangat untuk berbuat dan berbuat lagi. Amin. Karena tidak ada satupun dari yang kita buat yang menjadi sia-sia. Mungkin sekali yang kita lakukan itu orang lain tidak hargai, dianggap remeh. Tetapi tidak dengan Tuhan. Dalam hal yang kita lakukan, jikalau kita melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun di mata manusia itu adalah sepertinya tidak ada apa-apanya, dianggap remeh. Tetapi Tuhan akan perhitungkan, dari Dialah kita akan menerima upahnya. Amin. Karena itu lakukan lagi. Karena dari semua yang kau lakukan, Tuhan sediakan upahnya. Tidak pernah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Karena itu buat lagi, bikin lagi, kerjakan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Pastikan dari semua yang kita lakukan itu, kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Lihat, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang terutama. Kita harus tahu berkat dan rezeki itu asalnya dari Tuhan. Bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari orang tua, bukan dari anak-anak, bukan dari sahabat karib. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu dari tempat perusahaan kita, atau dari suami kita, dari istri kita, atau dari mana, itu hanya bonus. Bonus. Karena yang paling pokok itu, Tuhan sediakan berkat bagi mereka yang gemar berbuat baik. Kiranya Tuhan menolong berkati kita. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dari Dialah kita akan mendapat kompensasi upahnya. Amin.